Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti. Terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Sebagai prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau Saya belajar dari calon guru penggerak angkatan 8 saat ini, karena ini tuntutan untuk aksi nyata sekalian membagikan pengalaman materi kepada teman-teman. Karena itu saya meminta waktu teman-teman untuk kita semua ada di sini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mungkin Ibu Trace pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur limpah terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami semua sampai dengan saat ini. Kami telah dikumpulkan di tempat ini untuk kami bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Heni selaku calon guru penggerak Tuhan. Apa yang disampaikan oleh anakmu kepada kami semua, kami minta Tuhan menolong dan memberkati, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik, kami dapat menerima dan kami dapat memahami dengan baik sebagai bekal untuk kami menjalankan tugas dan kerja di tempat ini. Karena itu Tuhan, mari memberkatilah kami semua, sehingga temuan pada saat ini dapat berjalan seturut kasih dan kehendak daripada Bapa. Jauhkan kami semua dari segala macam penggoda pencobaan. Ampunilah akan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Trace. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan guru pada murid-murid untuk mencari solusi dari masalah dan menuntun murid untuk menemukan orang seperti
dan cara melakukan orang lain. Jadi itu sedikit tentang pemahaman kita tentang budaya positif. Nah, untuk belajar tentang budaya positif, kita harus belajar beberapa materi yang saya tayangkan di sini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua teori kontrol, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima keyakinan kelas, keenam posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, kita mulai yang pertama, perubahan paradigma belajar. Itu ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Stimulus respon ini dia katakan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi pada teori kontrol dia bilang bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga dengan semua orang melihat hal-hal yang sama, tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita membaca, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol bilang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi pada teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan walaupun itu salah. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol bilang hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Di situ dikatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tapi pada teori kontrol model berpikir berubah, menang sama dengan menang. Jadi tidak ada kalah dan menang. Itu tentang teori kontrol. Jadi di sini dikatakan bahwa bagaimana seorang bisa merubah diri paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu ada kutipan kalimat begini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang kedua tentang teori kontrol. Teori kontrol itu dia tadi kita sudah bahas pada stimulus respon itu. Dengan teori kontrol kita tidak bisa mengontrol murid apabila murid tidak mempersilahkan dirinya dikontrol. Jadi makanya kan biasa kalau kita marah terus tapi Anda dengar habis-habis. Itu karena dia belum menyerahkan diri untuk dikontrol oleh guru. Itu ada 4 ilustrasi yang pertama itu guru mengontrol murid. Terus yang kedua ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilustrasi yang ketiga bahwa kritis dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Semua perilaku memiliki tujuan sendiri. Guru tidak bisa mengontrol murid, murid mengontrol dirinya sendiri. Tapi ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi. Ada 3 motivasi yang dikeluarkan oleh Dian Bosen dalam buku Restructuring
school disiplin. Itu yang pertama, orang disiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi misalnya dong datang disiplin pagi karena memang dong takut untuk dapat hukuman. Kayak kita sekarang biasa hukum mereka. Itu yang pertama. Tapi kalau hukuman ini dia tidak akan berlanjut. Dia disiplin hanya takut. Jadi setelah tidak ada hukuman lagi, maka dia tidak disiplin diri lagi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa untuk mendapatkan orang disiplin karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti anak-anak di rumah, kalau kita suruh kasih dia uang sisa, dia pun senang. Tapi kalau orang yang suruh tidak kasih uang sisa, itu suruh juga tidak akan ikut. Itu juga dengan di sekolah. Kalau misalnya teman-teman bilang kerja PR nanti ibu kasih ini hadiah, pasti dong kerja. Tapi selagi dong tidak timbul motivasi dari diri, nanti tidak efektif. Tapi yang ketiga ini yang perlu kita tiru. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dong disiplin itu disiplin. Ada motivasi intrinsik dari dalam diri mereka bahwa mereka disiplin karena harus begitu. Jadi jangan sampai saya juga sebagai guru penggerak atau kepala sekolah jangan sampai saya disiplin supaya ini motivasinya supaya guru dong lihat saya, itu tidak bisa. Tapi harus motivasi dari dalam diri karena disiplin itu wajib. Disiplin itu hal baik sehingga kita harus lakukan itu. Yang berikut kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita suruh masuk di dalam, ternyata dia kepingin bermain di luar, dia bosan dia bermain di luar. Berarti kebutuhan akan kesenangannya belum terpenuhi, sehingga dia cari di luar. Itu contoh. Keyakinan kelas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mulai membuat keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing. Jadi di sini keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif, dan semua warga kelas berkontribusi dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi tidak ada yang duduk kemudian diam, tapi semua tulis kok, tempel di papan. Tempel habis baru kita bisa lihat mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Nah, ada pertanyaan begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Itu karena apa? Karena untuk menjaga keselamatan. Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Itu untuk keselamatan. Nah, dari 2 jawaban ini, keselamatan dan kesehatan ini yang disebut dengan keyakinan, nilai keyakinan kelas. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas perlu hal-hal berikut. Yang pertama itu kita harus tahu bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan. Di sini ada perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas itu. Peraturan itu dibuat siswa tidak tahu dan sudah dibuat baru disodorkan untuk dilakukan. Sementara kalau keyakinan kelas kita sama-sama buat dengan murid. Tadi ada kata kontribusi. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Nah, prosedur untuk pembuatan keyakinan kelas kita dapat lihat di sini bahwa yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan para murid di papan tulis. Jadi setelah tulis di kertas, taruh di papan tulis atau ditempel, atau kalau pakai stick note tuh ya langsung tempel toh. Setelah itu baru kita mulai susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita bisa ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif ke positif. Jadi misalnya tidak boleh terlambat, itu kita ganti dengan hadir tepat waktu. Itu keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Apakah mungkin mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih berupa peraturan-peraturan, kita ganti dengan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang ada. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas jangan terlalu banyak, dia berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi kita tinjau ulang jangan sampai masih ada yang kurang atau masih ada atau berkelebihan. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya dibuat, diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Jadi setelah itu kita buat, kita tempel. Yang berikut, terakhir posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum itu berarti ada kalimat-kalimat seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Jadi kita menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kasar, nada tinggi. Di sini dia bilang penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghadap. Itu penghukum. Terlambat Pak lagi, pasti terlambat lagi. Lu kerja hanya tiap hari terlambat. Ini kan sering kita omong, toh. Nah, penghukum ini kalau kita melakukannya, maka hasilnya kemungkinan murid akan marah dan dendam atau bersifat agresif. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah ini kata-kata bilang begini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini membuat anak bilang, beta support ibu, tersinggung. Kan biasa begitu tuh. Kita mulai, anak-anak mulai ikut kita kok minta maaf. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Membuat anak ada dalam posisi rasa bersalah. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh itu merapat pada anak dan lesu. Yang berikut, hasil dari pembuat rasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup menghargai orang lain. Hal yang
ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Ini dia mulai ada turun-turun sedikit. Itu dia pun kalimat begini, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Jadi anak terakhir nanti dia rasa tergantung kepada guru. Hasil negatif dari posisi teman itu adalah bahwa bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu saya teman, padahal saya sangat kecewa dengan ibu atau bapak. Hasil lain yang jadi dia ada hasil positif, ada hasil negatif. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Nanti dia tiap hari mungkin pas musim mangga dia bawa kasih dia pun guru yang dianggap teman itu mangga. Begitu ada toh? Teman itu nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh begini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi itu posisi teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi bergantung pada guru. Posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini dia buat guru, dia ada pada peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Jadi anak-anak melakukan kesalahan, dia langsung omong pada peraturan. Ini terlambat begini, aturannya begini. Contoh, anak terlambat, dia tanya bilang, tahu peraturan, tahu harus buat apa? 5 menit di dalam kelas sebelum saat istirahat. Berarti anak dia akan ikut itu aturan. Nah, di sini juga posisi ini hasilnya bahwa murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi pemarah atau berbuat rasa bersalah. Itu kalau pemantau. Tapi posisi yang terakhir ini, posisi manajer ini yang harus kita lakukan di sekolah. Dalam melakukan budaya positif, guru harus ada pada posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tidak perlu bilang nanti dapat hukuman dan sebagainya, tapi bagaimana kita menuntun dia sadar akan itu kesalahan, terus dia mau berbuat apa untuk memperbaiki kesalahannya, dan nilai apa yang dia dapat setelah dia merubah sikapnya. Ini posisi manajer. Jadi seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini itu sudah berkaitan dengan keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk anak termotivasi intrinsik untuk bangun disiplinnya dari dirinya sendiri. Nah, posisi pemantau ini tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ingat itu. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ini kata-kata yang
kita sudah ini saya sudah tayangkan di video yang kapan hari kita nonton bersama-sama. Ini posisi guru sebagai manajer. Nanti teman-teman juga bisa nonton lagi di YouTube saya tentang demonstrasi kontekstual itu langsung kita praktek segitiga restitusi. Ini tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Makanya dikatakan segitiga. Yang satu di paling bawah itu dia menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berarti dia membiarkan pada saat murid marah datang, dia membiarkan murid menyampaikan semua isi hatinya. Dan di posisi manajer ini kita bisa lihat bahwa ada kata-kata yang kita harus siap di situ. Kalau guru ada pada posisi menstabilkan identitas. Di sini dia bilang buat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita menstabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dan seterusnya. Itu kalau posisi menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, kita harus tanya dia, ada salah apa? Di sini dikatakan bahwa padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Nah, ini kita tumbuhkan rasa bahwa walaupun anak marah, tetapi dia juga sadar untuk tidak melakukan hal-hal yang melebihi. Kamu pasti punya alasan. Marah karena apa? Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contoh-contoh validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan, kalau sudah ada keyakinan di kelas boleh tanya. Tapi kalau belum buat keyakinan di kelas, jangan tanya. Nanti dong bingung-bingung jawab dong keyakinan kelas yang bagaimana. Jadi menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga dalam kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita setelah sepakati? Nanti dia bilang ini. Nilai umumnya menghargai orang misalnya. Nah, kalau sudah mau berubah atau tidak, mau menghargai orang. Kalau sudah menghargai orang, Anda seperti apa? Dan saya pasti akan senang sekali karena sudah bisa menghargai orang. Nah, itu yang ada pada keyakinan, menanyakan keyakinan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi baik teman-teman, terima kasih untuk kesempatan saya bisa berbagi materi tentang budaya positif siang hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada kok? Pak Sepri mau tanya? Pas. Pak Sepri pas. Ibu Oma pas. Baik, kalau sudah, terima kasih teman-teman. Kita sebelum akhiri kita doa. Ibu Jen pimpin kita dengan doa sekarang. Baik, mari kita satu dalam doa kami. Kami yang di surga, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan telah memberikan
anak-anak mau apa. Misalnya contoh-contoh konkretnya begini. Contoh konkretnya, saya tidak mengganggu teman di kelas. Saya tidak mau menyantai. Itu contoh. Jadi silakan masing-masing anak tulis dirinya dia mau apa. Ini tidak sama dengan aturan ya. Kalau aturan itu ibu dan bapak guru yang buat, anak-anak tinggal lakukan. Tapi yang kita buat ini adalah kita punya keyakinan kelas kita punya keyakinan dalam kelas sendiri, sehingga kalau dari kita langgar, oh berarti saya buat bisa langgar sendiri. Nah, berusaha untuk memperbaiki pelanggaran itu. Silakan tulis sudah. Kalau yang sudah tulis nanti tempel di kertas, nanti tempel di muka ya. Tulis baik-baik, kode kulem, jangan ini tulis di lem, nanti tidak bisa lem. Di lem itu taruh tahan begini di kampung buku, lem di kampung buku supaya sudah. Listen, omong na. Silakan
baik. Ya, biar teman tempel sendiri masing-masing. Yang pendek pasti tempel di bawah, toh. Tempel di kertas, silakan tempel di bawah kita. Ini kayaknya salah salah tulis. Ini tebal. Biar nanti kalau ibu baca. Oke baik, ibu baca Ibu baca yang pertama, saya tidak mau mengganggu teman-teman di saat jam pelajaran. Saya tidak mau. Yang kedua, tidak atau saya tidak mengganggu. Ini semua saya tidak mengganggu. Saya tidak mau datang sekolah terlambat. Wih mantap ini. Nah sekarang kita lihat yang poin pertama. Tadi bilang saya tidak mau mengganggu teman. Kira-kira kalau kita rubah dia dalam kalimat positifnya apa? Tidak mengganggu teman saat jam pelajaran dimulai. Iya, itu kan tidak. Itu kita mau ganti dengan kalimat apa?
tidak bolos nih ada banyak. Saya tidak bolos, tidak mengganggu teman, sudah. Saya datang terlambat, tidak terlambat, tidak alfa. Kita lihat yang kedua. Yang kedua itu mengganggu teman, toh? Bukan. Tidak terlambat, toh? Yang kedua tadi apa? Bolos. Tidak bolos. Saya tidak bolos. Itu kalimat positifnya bagaimana? Saya atau saya mengikuti pelajaran sampai selesai. Itu kan tidak bolos, toh? Sepakat atau tidak? Oke, kita lanjut. Ada lagi, saya tidak alfa. Tidak bolos tadi sudah. Saya tidak mengganggu teman. Saya tidak menyontek. Tidak menyontek. Itu nanti kalimatnya tidak positif, tidak terlalu. Kan pasti ada bantuan teman, tapi dalam hal ini teman kasih bye-bye, toh? Bukan nyontek baru kasih. Kira-kira apa lagi? Tadi teman bilang saya bekerja tanpa bantuan orang lain. Kita ulas dia punya kalimat tadi. Coba siapa bisa omong lagi? Ini kan anak-anak yang buat sendiri. Dan Saya mengerjakan tugas mandiri. saya mengerjakan tugas secara mandiri. Hebat, kita tepuk tangan dulu. Lanjut. Saya fokus belajar. Saya berjanji tidak datang terlambat. Nah, ini sekarang disiplin waktu terlambat. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Ya, ada disiplin waktu dalam bersekolah. Saya datang tepat waktu. Itu pakai yang mana? Saya datang tepat waktu, toh? Berarti kan tidak terlambat, toh? Jadi saya mengerjakan tugas secara mandiri ini bisa saja tidak menyontek. Terus tugas yang guru kasih harus diselesaikan atau dikerjakan, toh? Kalau ada guru kasih tugas harus selesaikan. Kita lihat lagi. Ini hampir sama semua. Saya tidak mencoret-coret perabot kelas seperti meja, tembok dan lain-lain. Ini hebat sekali. Ini kalimat positifnya bagaimana? Tidak mencoret-coret. Siapa yang bisa usul? Silakan. Ayo, omong saja, salah tidak apa-apa kok. Kita kan mau cari dia punya kalimat yang tepat. Ini tidak mencoret-coret, tidak merusak. Mencoret, merusak. Saya menjaga keadaan kelas. Kelas.
caranya bagaimana? Saya menjaga rasa dalam tenang mengalah. Saya menjaga diri saya tenang. Tapi itu tidak tertulis di sini. Kita bisa pakai kok tidak? Bisa. Bisa. Ya, Tidak jadi merusak bunga-bunga di depan. saya memelihara tanaman yang ada di Sekitar sekolah. Saya memelihara tanaman saja. Jadi tanaman itu bisa ada di depan kelas, bisa di lingkungan sekolah, bahkan di rumah juga toh. Berarti kalau jangan lihat orang buku Jawa jangan cepat-cepat ambil. Sudah ini sudah toh di sini kayaknya sudah tidak ada lagi. Membuang sampah sudah sampai. Jangan terlalu, jangan bolos, jangan beribut. Beribut tadi sudah. Jadi kita lihat, saya menghargai orang lain. Itu nilai apa keyakinan kelasnya menghargai toh. Terus saya mengikuti pelajaran sampai selesai. Itu ada nilainya apa? Keyakinannya bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab, tidak boleh, tidak bolos, tidak keluar masuk kelas. Itu juga kan mengikuti pelajaran dengan baik berarti keluar harus izin guru. Saya mengerjakan tugas secara mandiri. Itu juga nilai keyakinan bertanggung jawab, toh? Saya datang tepat waktu. Itu apa kalimat kata apa keyakinan kelasnya? Disiplin. Saya menjaga fasilitas kelas. Masa sekolah. Bertanggung jawab. Apa lagi? Ya, itu kan sudah nilai keyakinannya bertanggung jawab. Saya menjaga kebersihan, saya memelihara. Jadi ini nilai-nilai yang nanti anak-anak perhatikan dan lihat supaya jangan melanggar. Kenapa Ibu kasih tahu ini? Karena anak-anak sendiri yang buat ini keyakinan kelas. Bukan wali kelas atau bukan ibu hanya memfasilitasi saja, membantu saja anak-anak yang buat. Jadi kalau nanti bolos datang ibu tanya bilang, kira-kira keyakinan kelas apa yang Anda ini tidak lakukan? Pasti anak-anak nanti bilang ini apa tadi jangan bolos toh. Jadi nanti kalau anak-anak salah pergi sampai di guru hanya tanya kembali ini keyakinan kelas ini mana yang Anda sudah tidak lakukan. Jadi ini yang kita tulis ini harus kita lakukan. Dan lakukan itu bukan berarti guru harus marah, guru harus kasih hadiah, tidak. Kan ada yang kerja dia mau dapat hadiah buat dia kerja, toh. Tapi ini motivasi dari diri sendiri untuk melakukan. Oke, kita sudah selesai cocokrasa. Mari kita buat tanda tangan. Jadi di sini
itu saja, terima kasih.